Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai dari mahasiswa manajemen pendidikan akan melakukan penelitian kecil dalam rangka persiapan tesis dengan judul peran kepala sekolah dalam implementasi perencanaan berbasis data, yang mana sekolah yang saya teliti di sini adalah SD Negeri 2 Pamotan. Karena di Negeri 2 Pamotan ini adalah termasuk sekolah dasar yang terfavorit di Kecamatan Pamotan. SD Negeri 2 Pamotan adalah SD negeri yang berada di tengah-tengah kota yang letaknya strategis dengan beragam prestasi yang diperoleh. Dan dalam hal ini saya akan lebih menggali tentang bagaimana peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan perencanaan berbasis data di dalam program-program yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Pamotan. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Ahmad Rifai SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pamotan. Saya akan menggali lebih banyak, Pak, dengan bagaimana cara implementasi perencanaan berbasis data di sekolah yang Bapak pimpin. Mulai Senggi. Terima Terima kasih Pak Sudadi. Beliau juga pengawas saya dan saat ini beliau melanjutkan studinya di S2. Semoga nanti dalam penyusunan tesisnya bisa berjalan lancar. Bapak Sudadi atas kepercayaannya, terima kasih. Tadi disebutkan SD favorit, kami juga terima kasih. Kalau itu penilaian dari panjenengan atau yang di luar sekolah, saya ucapkan terima kasih. Yang pasti kami hanya melakukan yang bisa kami lakukan, yang terbaik yang bisa kami lakukan, hanya saja. Masalah kami sebagai SD favorit dan sebagainya itu penilaian dari luar. Jadi kami hanya sebatas melaksanakan tugas kegiatan pembelajaran dan sebagainya seperti SDJ yang lain. Perkenalkan dulu ya, saya Ahmad Rifai SPD MPD, Kepala SD Negeri 2 Pamotan. Mungkin sekelumit profil sekolah ya. Untuk tenaga kependidikan kami cukup lengkap, mulai dari guru kelasnya juga cukup, ada guru PJOK, guru PAI, alhamdulillah cukup. Nah, untuk sarana prasarannya pun alhamdulillah kami sejak saya di sini tahun 2019 alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Di antaranya luas tanah menjadi bertambah karena negosiasi dengan pemilik tanah, akhirnya kami bisa mengembangkan tanah kami yang dulunya agak sempit, kemudian sekarang agak luas bisa ke belakang, dan beberapa ada bangunan baru, baik itu tembok keliling, kemudian lab IPA, kemudian musola, halaman belakang, tempat bermain anak, itu alhamdulillah cukup sekarang memadai lah. Kalau dulu itu halamannya sempit, dari jumlah siswa yang banyak tapi halaman sempit, sekarang alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Baik, itu beberapa profil SD Negeri 2 Pamotan yang pada intinya setelah 2019 ke sini ada beberapa, tapi yang bentuknya fisik itu juga mengalami peningkatan. Untuk kegiatan pembelajaran siswa terutama dalam hal prestasi, alhamdulillah juga cukup banyak prestasinya, baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun di tingkat provinsi. Yang pertama terkait dengan pertanyaan panjenengan tentang perencanaan berbasis data, nggih. Langsung niku nggih. Begini Pak Sudadi, setiap apa yang kami lakukan tentu yang menjadi patokan adalah evaluasi diri sekolah yang sekarang disebut dengan profil sekolah.
Yang kami lakukan tentu dalam menyusun RKT maupun RKS maupun RKJM itu berdasarkan data-data yang ada di sekolah ini. Yang pertama kami acuannya yaitu raport sekolahan. Kalau raport sekolah itu kan raport pendidikan ya, raport pendidikan. Di situ sudah jelas tentang gambaran sekolah, baik itu mulai dari kegiatan pembelajarannya, iklim satuan pendidikan, literasi, numerasi dan sebagainya. Itu sudah di situ sudah gambaran sudah jelas mana yang mengalami peningkatan, mana yang mengalami penurunan. Dari raport pendidikan kami juga punya data lain. Data lain ini data-data yang realita di lapangan. Contoh misalkan rombel belajar kita berapa, kelas-kelas sarana dan prasarana yang dibutuhkan kelas, bukunya dan sebagainya, sarana pendukung dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana lain, misalkan kegiatan olahraga butuh. Nah, itu juga saya gunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu juga data tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Itu pun juga kami gunakan sebagai acuan untuk nanti menyusun RKT maupun RKAS. Jadi selain raport pendidikan, kami juga punya data pendukung yang lain yang bisa kita lihat di lapangan. Dan setelah kami punya data itu, maka selanjutnya kami pun juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru. Terutama saat rapat Dewan Guru, kami tanyakan tentang kebutuhan dari sekolah, apa saja yang dibutuhkan, hal-hal apa yang kurang, dicatat semuanya. Nanti kita masukkan, kita akomodir untuk dimasukkan dalam RKT maupun RKS, sehingga nanti ada penganggarannya di situ. Kemudian kami juga melibatkan komite sekolah waktu misalkan ada kesempatan pertemuan dengan wali murid, terutama kelas 6 atau kelas lain. Biasanya karena jumlah siswa kita besar sekali, ada sekitar 197, kadang ya 200. Biasanya kami dengan wali murid itu perwakilan kelas, jadi masing-masing kelas berapa wali murid kita undang untuk kita ajak rembukan tentang sekolah SD Negeri 2 Pamotan. Baik mungkin masukan-masukan dari komite tentang apa yang perlu ditingkatkan, apa kelemahan-kelemahannya, kekurangannya apa. Nanti dari hasil wawancara itu, masukan itu kita akomodir, nanti kita sesuaikan dengan kondisi di sekolahan. Jadi misalkan, Pak, ekstrakurikuler kalian macet, alasannya apa, kedepannya seperti apa, itu kan biasanya hal-hal itu ditanyakan. Tapi itu dalam ranah penggalian informasi dari wali murid terkait dengan sekolah. Jadi itu Pak Sudadi tentang perencanaan berbasis data yang kami lakukan di SD Negeri 2 Pamotan. Terima kasih Pak. Berarti bisa saya tangkap bahwa sumber data itu kan satu dari raport pendidikan, terus yang kedua dari usulan dari teman-teman Bapak Ibu guru, kemudian yang ketiga adalah masukan-masukan dari wali murid. Saya setuju Pak itu. Kemudian sesudah mendapat masukan data itu kan perlu kita tindak lanjuti Pak. Jadi contoh-contoh implementasinya seperti apa sih sesudah Bapak menerima membaca dari raport pendidikan, kemudian menggali masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, kemudian masukan dari Bapak komite, kemudian tindak lanjut seperti apa sih yang Bapak lakukan? Selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan gambaran tentang masukan-masukan dari baik Bapak Ibu guru maupun wali murid, maka kita tidak lanjuti dengan penyusunan
RKT maupun RKAS. Itu biasanya karena biasanya kalau komite itu pasrah, istilahnya sebagian besar di sini itu kalau sudah memberi masukan ya nanti penganggarannya diserahkan ke Di sekolah gitu. sesuai dengan bos yang diterima di sekolah itu. Nanti kita Bapak Ibu wali murid ya Bapak Ibu guru kita ajak rembukan, kemudian kita susun arkas dengan bendahara bos, karena yang bisa mengoperasikan atau mengaplikasikan itu bendahara bos. Tinggal nanti kita masukkan item-item yang mana yang bisa dimasukkan dan item-item mana yang kita pending, kita cancel. Jadi nanti akan dari pertemuan Bapak Ibu guru nanti kita susun RKAS sesuai dengan tahun anggaran yang diterima tahun tersebut. Terima kasih Pak. Iya. Kalau saya boleh berfokus ke ini Pak, rapot pendidikan. Itu kan dalam tahapannya kita ada istilah IRB Pak ya. Ada identifikasi, kemudian ada refleksi, dan ada benahi. Kira-kira dalam melaksanakan 3 tahapan itu selama ini ada tantangan atau kesulitan tidak kira-kira Bapak yang misal mengajak teman-teman guru untuk membaca rapot per indikator capaian melalui 3 tahapan itu ada tantangan kan mungkin Pak? Sebenarnya gini, secara umum memang rapot pendidikan itu yang menilai kan orang luar, eksternal. Kadang-kadang apa yang tergambar di rapot pendidikan itu biasanya kadang-kadang hati kita tidak bisa menerima semacam itu. Contoh untuk penurunan yang tahun ini, contoh tahun ini misalkan di kualitas pembelajaran. Ada penurunan Pak? Di kualitas pembelajaran kan penurunan. Tapi literasi, numerasi, alhamdulillah ada peningkatan. Kadang bingung juga, bingungnya gini. Kita lihat kualitas pembelajaran kita, alhamdulillah kesana-sana kan semakin meningkat. Dalam arti meningkat itu sarana prasarana sudah cukup memadai. Setiap kelas pun sudah saya beri sarana prasarana, baik itu sound system, LCD-nya sudah saya masukkan di ruangan-ruangan kelas. Tetapi pada kenyataan di rapot pendidikan mengalami penurunan. Nah, itu kadang-kadang antara realitas di lapangan dengan hasil yang didapat itu kadang berbeda menurut kita. Tetapi kita pun juga menerima sajalah, memang kalau menurut orang luar memang kan ini penilaian secara eksternal dari luar. Jadi berbeda dengan penilaian internal. Jadi kalau orang luar menilai, jadi dari rapot pendidikan yang kita isi kemarin ternyata kualitas pembelajarannya menurun. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi pada intinya begini, Bapak Ibu guru kalau diajak kadang istilahnya pun membaca rapot pendidikan itu hanya garis besarnya. Jadi mana yang meningkat, mana yang penurun, hanya itu saja. Jadi tidak sampai mendetail dan sampai kita harus bagaimana, itu belum sampai ke situ. Jadi kalau misalkan literasi numerasi menurun atau kita kualitas militer menurun, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sebatas itu saja. Jadi tidak menganalisa per item. Jadi tetap rapat pendidikan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Kemudian untuk kualitas pembelajaran kita mengalami penurunan. Ini faktornya ini. Nah, nanti kita tingkatkan untuk tahun selanjutnya supaya kualitas pembelajaran meningkat. Tetapi yo niku mau kita kan tidak bisa gimana? Apa yang kita lakukan ya kita kan terbaik. Masalah rapot pendidikan itu ya sudah, apapun hasilnya itu terserah, karena itu penilaian eksternal. Kita sudah melakukan terbaik, contoh memulai sound alat pembelajaran kita lengkapi semua kelas. Kemudian sarana pelajaran, sehingga kan kalau sarana prasarannya di kelas lengkap, otomatis kualitas pembelajaran kan bisa meningkat. Karena apa? Metode pembelajarannya kan beda-beda. Tidak hanya monoton pembelajaran, tapi ada videonya, ada kan cara kita menilai diri kita kan
berharap begitu. sudah sesuai cukup. Cukup lah. Kalau sekolahan sudah semacam itu untuk ya, secara garis istilahnya secara image kita kualitas pembelajaran bisa meningkat. Lebih Metodenya baik. pembelajaran beraneka ragam, Sarprasnya cukup. Tetapi kadang-kadang di penilaian rapot tidak sesuai dengan harapan. Ya, tapi nggak masalah. Yang penting apa yang ada di rapot pendidikan tetap kami jadikan sebagai cambuk bagi kita. Apa yang menurun ya kita tingkatkan, apa yang sudah baik kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Prinsipnya semacam itu. Berarti secara umum tantangan di dalam mengimplementasikan dari hasil-hasil rapor itu boleh dibilang tidak bisa mengatasi itu Pak ya? Tidak ada tantangannya berarti ini? Ya kalau tantangan sih ya gini, wow, kadang-kadang Bapak Ibu guru belum bisa menerima. Sehingga kadang-kadang terjadi bentrok. Jadi pendapatnya stang enek ki apa enggak. Nah, itu lah biasanya kan semacam itu. Gini kumawon, tetapi apapun hasil rapot ya sudah, hasil rapot tetap nanti kita evaluasi mungkin dari faktor apa yang mengalami penurunan drastis, apakah metodenya, atau nanti kita tindak lanjuti dengan peningkatan di tahun yang akan datang. Terus tadi Pak kembali ke belum masih adanya sudut pandang mengenai cara membaca antara jenengan dan teman-teman guru itu, mungkin kan ada strategi yang jenengan lakukan dalam hal itu mungkin. Kalau strategi saya sih yang pasti gini, rapot pendidikan apapun rapot itu sudah saya tekankan pada Bapak Ibu, rapot pendidikan ya rapot pendidikan. Dalam artian apapun penilaian rapot pendidikan harus kita terima dulu. Jadi jangan diprotes dulu, diterima dulu. Jadi kalau misalkan dalam pertandingan itu wasit sudah memutuskan, maka yang perlu kita tanamkan pada pemain adalah diterima keputusan wasit. Jadi setelah diterima keputusan kita evaluasi. Jadi kita evaluasi, nggak usah kalau kita nuruti ketidaksesuaian antara keinginan guru dan rapot yang kadang-kadang tidak sesuai tadi. Kemudian kalau kita teruskan kan nggak ketemu. Jadi maka yang saya tanamkan Bapak Ibu guru, rapot tetap kita sebagai acuan, kita terima dengan baik. Apapun yang baik ya tetap kita pertahankan, yang kurang kita tingkatkan. Gini kuncinya nih. Jadi kita tanamkan pada Bapak Ibu guru, apapun hasil rapot tetap harus kita terima dengan senang hati, dengan baik hati. Tindak lanjut kita apa? Ya kita mengevaluasi, kita refleksi apa yang sudah kita lakukan. Kalau menurut kita baik tetapi menurut rapot pendidikan kurang, ya menurut rapot pendidikan yang kurang yang mana gitu. Tetapi kalau di sini di secara garis besar ya nanti peningkatan kompetensi GTK. Peningkatan kompetensi GTK ya nanti kita lakukan secara bertahap, karena untuk membentuk GTK dari A menuju Z itu tidak mungkin langsung, maka perlu tahapan A ke B ke C. Kalau boleh tahu Pak, dari hasil capaian raport pendidikan tahun 2024 itu secara umum yang perlu penanganan khusus, perhatian khusus itu di bagian apa Pak? Ini raport secara umum saja, mungkin yang ada beberapa item yang saya sebutkan di sini. Untuk literasi naik, capaiannya sampai 100%. Numerasi juga baik sampai 100%. Karakter juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi ini ada tahun 2024 saya bandingkan dengan tahun 2023. Jadi untuk literasi, numerasi, karakter, kemudian perbaikan pembelajaran juga mengalami kenaikan, kepemimpinan institusional, iklim keamanan juga mengalami kenaikan. Banyak yang mengalami kenaikan, alhamdulillah. Cuma yang paling tertinggi mengalami kenaikan yaitu numerasi. 100% Pak ya. 100% ini bukan berarti anak-anak itu mendapat nilai 100, tidak. Sebagian besar atau keseluruhan sudah mencapai KKM target. Jadi kemudian untuk yang mengalami penurunan ini
eh, yang mana penurunan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu mencakup metode dan sebagainya itu. Kemudian iklim kesetaraan gender itu juga mengalami penurunan. Itu 2 item itu. Walaupun secara umum semuanya masih dalam kategori baik, tetapi baik ini dibandingkan tahun kemarin capaiannya menurun ya. Capaiannya menurun walaupun masih dalam kategori baik. Niku secara umum. Jadi untuk rapot pendidikan tahun 2024. Jadi untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika melihat prioritas yang ingin ditangani sudah dijelaskan di awal tadi ya, untuk benar berbicara dengan teman-teman guru bagaimana mencari solusinya, bagaimana mencari pemecahan permasalahannya. Kalau perlu saya sampaikan juga, sebenarnya setelah adanya penurunan di kualitas pembelajaran ini langsung kami tindak lanjuti dengan karena saya selaku kepala sekolah melengkapi sarana dan prasarana. Itu yang utama itu. Jadi saya langsung meminta Bapak Ibu guru untuk mendata kebutuhan kelas agar tahun 2025 di anggaran 2025 kebutuhan atau sarana prasarana di kelas bisa tercukupi. Jadi kemarin setelah keluarnya 2024 kan kita siap menyusun 2025 anggaran 2025, sehingga kemarin kami juga sudah mendata, kemudian seperti tadi saya sampaikan melengkapi sound system masing-masing kelas, LCD juga ada 3 kelas, laboratorium pun IPA juga kita siapi LCD, sehingga nanti misalkan kelas-kelas yang belum terakomodir alatnya khususnya untuk LCD dan sound nanti bisa ke lab IPA, sehingga kemudian untuk kebutuhan misalkan alat tulis dan sebagainya, penggaris dan sebagainya, insya Allah sudah kami lengkapi semuanya. Nah nanti semoga saja nanti di 2025 untuk untuk kualitas pembelajarannya semoga bisa meningkat baik untuk terutama dalam hal capaiannya. Berarti itu adalah gambaran mengenai bagaimana Bapak mengimplementasikan dari hasil capaian di rapat pendidikan, Pak. Dan data-data dari teman-teman guru, kemudian Bapak Ibu komite yang tidak lanjuti. Terus dari sedikit menjauh dari permasalahan atau topik kita mengenai perencanaan berbasis data, Pak, itu kalau boleh tahu ini sejarah jenengan sebelum di SD 2 Pamotan itu pernah memimpin di mana saja, Pak, kira-kira? Saya dulu waktu masih jadi guru pernah juga jadi PLT kepala sekolah. Jadi mungkin kalau sekarang kan tidak ada, dulu PLT kan dari PLT. Jadi PLT kalau yang sekarang kan dari kepala sekolah. Kalau saya itu pernah juga di Kecamatan Saleh waktu itu jadi guru di SD Negeri Pakis. Jadi waktu saya jadi guru sudah pernah menjadi PLT kepala sekolah di SD Negeri Pakis, Pak, ya? Iya, di Pakis. Kemudian kalau yang benar-benar jadi kepala sekolah itu kami mulai tahun 2016 ya, 2016 itu di SD Negeri Segoro Mulyo. SD Segoro Mulyo, Kecamatan Pamotan. Kemudian tahun 2019-nya saya mulai pindah ke SD Negeri 2 Pamotan. Tapi dulu saya lihat Bapak pernah merangkap juga di mana, Penggambiran atau di mana, atau di Kalau juga merangkap itu sudah beberapa kali. Jadi PLT di Japerejo. Ya, pernah juga, Pak, ya? PLT di Gegersimo. PLT di SD Negeri Gambiran 1. Jadi 3 itu kados. Kalau di Japerejo itu tahun pinten, Pak, PLT-nya, Pak? Wah, PLT pada saat tahun berapa gitu? Mungkin 17, mungkin 2017 karena saya masih di 17 di SD Segoro Mulyo. Segoro itu masih di Segoro kalau yang Jape itu.
di Geger berarti Saya tahun sudah di sini tahun 2020 mungkin, 2020. karena saya sudah di sini. Kalau Gambiran baru-baru saja Pak ya? Gambiran mungkin ya 2021, 2000 sebelum Pak Lasimun itu tahun 2021 nggih. Pak Lasimun 22. Betul 2021. 2021. Nggih. Terus gini Pak, saya melihat kan setiap lomba, setiap kegiatan-kegiatan luar itu SD Negeri 2 Pemotongan selalu mendapat kejuaraan Pak. Nggih. Itu kalau boleh diceritakan yang tahun 2024 saja ini kira-kira apa saja sih raihan yang pernah Nggih. dicapai Pak? Untuk prestasi siswa nggih. Nggih. Kalau prestasi siswa alhamdulillah untuk di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi alhamdulillah ini banyak Sekali. banyak. Kemarin untuk contoh yang FTBI, lomba FTBI itu mungkin itu mencapai rekor, dan saya sendiri juga saya salut sama Bapak Ibu guru. Jadi untuk tingkat kabupaten satu SD membawa 8 piala. 8 piala. 8 piala sekaligus. Itu berapa nomor yang ditulis? 4 nomor. 4 ya. Itu 8 cabang ya kemarin. Jadi kan papi itu kan iya, ya, akan papi. Jadi 4 cabang, tapi karena pesertanya papi, maka itu ada 8 piala kejuaraan. Itu harus satu SD tingkat kabupaten. Ada yang juara 1, ada juara 2. Kemudian untuk yang tingkat provinsi, untuk MAPSI alhamdulillah kami juga mewakili kecamatan, mewakili kabupaten, juga alhamdulillah tembus ke tingkat provinsi. Jadi untuk yang kemarin itu ada 2 yang masuk tingkat provinsi, yaitu FTBI dan MAPSI. Kalau MAPSI-nya yang komputer, kalau FTBI-nya kemarin cerkak sama yang satunya sesorah. Itu yang 2024 saja Pak ya. Terima kasih Pak, itu sementara wawancara awal kita, nanti kita ketemu lagi. Saya mohon nanti kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk kita bertemu lagi bercerita tentang bagaimana khususnya nanti fokus kita di implementasi dalam PBD dalam untuk kegiatan dan program-program sekolah. Terima kasih Pak Judadi, terima kasih juga atas kepercayaannya, dan saya berdoa semoga nanti dalam penyusunan tesisnya bisa lancar, sukses, mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin nggih. Amin. Mohon Mas, dimatikan Mas.